Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Kristen Kalum Kudus Kosambi Baru di tanggal 24 Mei 2020. Bapak Ibu sekalian, walaupun kita tidak bersama-sama di dalam satu ruangan, tetapi mari kita menyatukan hati kita untuk bisa bersama-sama dengan sukacita penuh dengan damai kita memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, saya memberikan waktu sejenak untuk kita semua untuk boleh mengambil saat teduh mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Saya akan memberikan bacaan votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu, ketika kita ada di tengah-tengah situasi seperti ini ya, seperti social distancing, ada pandemi, bahkan ini seluruh dunia ya, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami hal yang serupa. Hal seperti ini terkadang yang malah bisa mengingatkan kita betapa pentingnya kita bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin dulu kita tidak mensyukuri hal-hal kecil. Dulu kita ngerasa bahwa kita bangun tidur, kita pergi bersekolah, berkuliah, atau bekerja, itu adalah sebuah rutinitas biasa. Tetapi Tuhan mengingatkan kita melalui kondisi-kondisi dan situasi seperti ini. Memang yang paling penting itu ialah kita selalu mengucap syukur. Dan juga kita merasakan kasih Tuhan. Kita boleh membagikannya kepada teman-teman dan juga keluarga kita. Itu semua tuh terjadi hanya karena kasih anugerah Tuhan, karunia-Nya Tuhan, rahmat Tuhan, juga kemurahan Tuhan pada kita semua. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengawali ibadah online ini, kita menaikkan sebuah pujian, berkat kemurahan-Mu. Kita mau nyanyikan, Tuhan menghiasi kehidupan kita. Tuhan memenuhi hidup kita dengan kemurahan dan penuh harapan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau ranjangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
teramat baik Tuhan. Sungguh sangat baik bagi setiap kami ya Bapa. Kami datang Tuhan melalui ibadah hari ini. Masing-masing Tuhan kami membawa hati kami yang rindu dan haus untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh kami jadikan rema dalam hidup kami. Tuhan, kami diingatkan lagi Tuhan untuk selalu bersyukur mengenai hal-hal terkecil, hal yang terjadi dalam hidup kami. Seringkali Tuhan kami merasa semuanya itu terjadi sebuah rutinitas. Kami merasa hebat, kami merasa bahwa kamilah Tuhan yang bisa mendapatkan pekerjaan, kamilah yang bisa mendapatkan nilai-nilai yang bagus di sekolah, kamilah yang juga bisa mendapatkan usaha-usaha itu semua Tuhan. Tapi kami diingatkan kembali Tuhan bahwa kami adalah manusia yang sangat terbatas, di mana kami benar-benar tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi Tuhan, kami sadar juga Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan juga anugerah rahmat yang begitu besar dalam setiap kami. Kami bangga Tuhan untuk menyebut Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena melalui iman kami inilah kami memiliki pengharapan yang sejati. Kami percaya Tuhan segala situasi dan kondisi ini akan segera Tuhan lalui Tuhan daripada setiap ini Tuhan. Kecauan ini akan segera berlalu Tuhan. Kami percaya yang paling utama Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah online ini di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap Tuhan, tangan-tangan yang terangkat juga Tuhan, untuk setiap kami yang boleh menyatukan hati memuji Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkenan atas pujian kami, Engkau yang boleh disenangkan. Berilah sukacita Tuhan dan juga kedamaian di dalam setiap hati kami ikuti ibadah ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan pengakuan iman kita sebagai orang percaya, yaitu pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu, kita bersama-sama pada kesempatan ini membacakan responsoria, yaitu bacaan Alkitab bertanggapan. Hari ini terambil dari Mazmur 13 ayat 2-6. Itu mengenai doa kepercayaan. Ya, dari Mazmur 13 ayat 2-6, doa kepercayaan. Kita akan bacakannya secara bergantian. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Bersama-sama kita bacakan. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama menyaksikan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Paduan Suara Anugerah.
adalah sebuah ayat yang sangat menguatkan kita Bapak Ibu. Dimana apapun yang terjadi di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan senang, susah, semuanya ini kita semua di dalam kendali Tuhan. Dan kita percaya bahwa sukacita kita tidak terbatas dari sukacita yang kita dapatkan di dunia ini saja, dari sukacita-sukacita daging ya Bapak Ibu. Kita memiliki kepercayaan, kita mengimani bahwa sukacita kita itu berasal daripada Tuhan Yesus Kristus, dari tempat yang maha tinggi, sukacita surga yang mengalir untuk setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menaikkan pujian sukacita surga. Kita mau nyatakan sorak-sorai kita, semangat kita, dan kita mau katakan kita nggak takut untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita senangi, karena Tuhan beserta dengan kita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin Bapak Ibu, sukacita memenuhi kita semua Bapak Ibu yang ada di rumah sekalian yang mengikuti ibadah ini. Amin. Katakan sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kita, semangat kita akan hilang kekuatan kita, akan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Kita naikkan lagi kata haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita katakan sukacita surga, Sukacita surga nyata. penuhi kita, penuhiku. Amin. Yes, kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Semoga apapun yang kita nyanyikan, kita katakan, kita bilang sukacita surga melingkupi setiap kita, itu tidak hanya ada di mulut kita saja ya Bapak Ibu. Saya yakin percaya kita sekarang dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menaikkan khotbah pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu juga untuk menaikkan sebuah pujian yang menyatakan bahwa karya Tuhan, karya salib Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Bahwa Tuhanlah segala-galanya, Tuhanlah pengharapan. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di
dunia ini yang memberikan pengharapan sejati selain daripada Kristus itu sendiri, yang menjadi pengharapan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita naikkan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang melakukan, hanya Engkau yang sanggup melakukan, dan Engkau adalah harapan setiap kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
di hidupku. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan khotbah hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Wahyu Pramudia dari GKI Ngegel. Saudara-saudara, bersyukur pada Tuhan yang boleh menghimpunkan kita untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini, memohon kiranya Roh-Mu yang kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti kitab suci, dan lebih daripada itu hidup kami diubah oleh apa yang kami tahu. Berkati hamba-Mu yang berbicara dan berkata-kata, biarlah ia menjadi suara Tuhan yang menyapa tiap kami pada hari ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Habakuk pasal yang pertama. Habakuk pasal yang pertama, saudara-saudara, saya akan membacakan bagi kita dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Habakuk pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang keempat. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapakah engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itu sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Berbahagialah kita saudara-saudara yang membaca dan yang merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika anak-anak saya mulai bertumbuh, merupakan sebuah sukacita tersendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Pertanyaan-pertanyaan mereka biasanya sederhana. Itu binatang apa suaranya kok ngeong-ngeong? Itu warna apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan yang dengan mudah, saudara-saudara, dapat saya jawab tanpa kesulitan. Tetapi ketika mereka mulai bertumbuh besar, saudara-saudara, mereka mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah. Misalnya, mengapa laut warnanya biru? Mengapa hujan turun dari atas ke bawah? Untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara-saudara, di zaman now, syukurlah ada Google di tangan. Saya bisa minta izin sebentar bagi anak-anak untuk ke kamar. Saya memeriksa jawaban di Google dan kemudian memberitahu kepada anak saya yang akan memandang saya dengan kekaguman yang luar biasa. Papa kok pintar, papa kok tahu semua jawaban. Rasanya senang mendengar pengakuan seperti ini, saudara-saudara. Namun dalam kehidupan berjemaat, saya mulai menemukan juga bahwa ada beberapa pertanyaan yang tidak googlingable, saudara-saudara. Pak WP, kapan suami saya bertobat? Kapan istri saya yang lari dari rumah kembali ke rumah? Pertanyaan-pertanyaan yang bahkan saya tidak akan ketemu jawabannya ketika saya memeriksa Google, saudara-saudara. Dan kalau jemaat punya pertanyaan yang tidak googlingable seperti ini, maka jemaat boleh dan bisa bertanya kepada saya sebagai pendeta. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, sampai kapan pandemi ini akan berakhir, Pak? Kalau Pak WP berdoa, tanyalah kepada Tuhan dan nanti beritahu kami apa jawabannya.
Saudara, kalau jemaat bergumul dengan pertanyaan yang tidak googlingable, mereka bertanya kepada saya sebagai pendeta. Lalu bagaimana seandainya saya sendiri punya pertanyaan yang tidak googlingable, saudara-saudara? Ketika anak kami yang kedua besar, saudara-saudara, dia besar dengan keterlambatan bicara yang sangat jelas terlihat. Usianya hampir 4 tahun pada waktu itu, dan dia hanya bisa mengucapkan 4 kata, papa, mama, koko, mamam, dan hanya itu kata-kata yang ia bisa. Suatu kali saya membawa dia ke ulang tahun temannya, saudara-saudara. Dia duduk di depan sementara saya mengamati dari belakang. Dan muncullah badut yang penuh keceriaan disambut dengan anak-anak. Badut itu membagikan banyak permen, membawa hadiah, dan dia bertanya, binatang apa yang suaranya ngeong-ngeong? Nanti Pak Badut kasih hadiah. Anak-anak semua mengangkat tangan, saudara-saudara. Sebelum diminta menjawab, mereka sudah menjawab. Kecuali satu anak saya. Bukan karena dia tidak bisa mendengar pertanyaan itu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Dan justru karena anak saya berdiam, maka pada Pak Badut memberikan mic itu ke anak saya. Coba kamu yang diam saja. Binatang apa yang suaranya ngeong-ngeong? Anak saya terdiam, saya tahu dia tahu jawabannya, hanya dia tidak bisa mengatakannya karena keterlambatan bicaranya. Menunggu beberapa detik tidak ada jawaban, Pak Badut mengalihkan mic kepada anak lain yang dengan cepat menjawabnya. Pesta pun meriah, sementara anak saya berlari ke arah saya, menangis di pelukan saya. Saudara, bayangkan kalau Anda menjadi saya. Anda dan saya pasti punya pertanyaan, sampai kapan anakku seperti ini? Pertanyaan yang tidak googlingable, bukan? Jemaat punya pergumulan, mereka boleh bertanya dan bisa bertanya kepada pendetanya. Lalu bagaimana kalau saya sendiri punya pergumulan dan saya belum punya jawaban? Tidak menyenangkan kan, bukan, saudara-saudara, dilihat sebagai seorang hamba Tuhan yang harusnya dekat dengan Tuhan, tetapi punya pergumulan dan tidak punya jawabannya? Saudara, itulah yang terjadi dengan seorang nabi bernama Habakuk yang tadi kita baca. Ketika kitab ini dimulai, saudara-saudara, perhatikan berapa banyak pertanyaan yang dia punya di ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Bayangkan seorang nabi memulai kitabnya dengan rentetan pertanyaan. Situasi yang dia lihat sehari-hari dalam hidup orang Israel. Keadilan muncul terbalik, saudara-saudara. Orang benar dikalahkan oleh orang fasik atau orang jahat. Dan saya rasa ini bukan pertanyaan Nabi Habakuk secara pribadi. Sekeluruhan orang Israel pun menanyakan pertanyaan yang sama. Dan mereka bertanya kepada Habakuk. Lalu Habakuk sang nabi juga tidak punya jawaban atas pertanyaan itu, bukan, saudara-saudara? Bayangkan Anda seorang nabi penyambung lidah Allah, dianggap dekat dengan Allah. Tetapi Anda pun tidak punya jawaban untuk begitu banyak pertanyaan yang terjadi. Saudara, saya yakin seandainya Pak Habakuk hidup sebagai hamba Tuhan zaman now dengan gawai di tangannya, seandainya dia hidup di era zaman now yang WA sudah ada, pasti centang-centung banyak pertanyaan dari jemaatnya. Dan Pak Habakuk tidak punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak nyaman, saudara-saudara, hidup dengan tanda tanya yang tak terjawab, termasuk ketika kita dekat dengan Tuhan atau melakukan perjalanan pelayanan, bukan? Itulah sebabnya, saudara-saudara, Habakuk berseru dengan begitu banyak pertanyaan yang tak terjawab itu. Tetapi syukurlah Tuhan menjawab
pertanyaan sang nabi. Di ayat yang ke-6, saudara-saudara, tertulis, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ya, ini jawaban yang dinantikan. Orang Israel bersalah dan Tuhan akan mengirim orang Kasdim untuk menghukum mereka. Jawaban yang dinantikan, jawaban yang diharapkan, tetapi tunggu dulu. Bukankah orang Kasdim lebih jahat dari orang Israel? Masakan Tuhan yang suci itu memakai bangsa yang lebih jahat dari orang Israel untuk menghukum orang Israel? Logikanya masuk di mana? Masakan orang menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang lebih kotor? Masakan orang tuanya ketika anaknya melakukan hal yang jahat, memanggil preman kampung sebelah dan berharap preman kampung sebelah menghajar anak itu? Ya, jawaban Tuhan ini menimbulkan tanya yang lebih besar lagi. Bergumul menanyakan kehendak Tuhan, Tuhan menjawab. Tetapi jawabannya menghasilkan tanya yang lebih besar lagi. Pak Habakuk saja bertanya tentang itu. Apalagi jemaat pada umumnya. Saudara-saudara, tak mudah punya pergumulan, menanyakan, dan jawaban Tuhan bukan menyelesaikan semua pergumulan itu. Jawaban Tuhan justru memperbesar tanya itu. Suatu kali seorang anak tengah bercakap dengan ayahnya, saudara-saudara. Dia tanya, "Papa sama beruang takut nggak?" Papanya dengan cepat menjawab, "Tidak takut." "Buat apa takut sama beruang? Kalau sama harimau takut nggak, Pak?" Sang ayah segera menjawab, "Juga tidak takut. Buat apa takut sama harimau?" Nah, ketika percakapan ini sedang berlangsung, si mamah yang lewat berhenti melipat tangannya dan mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Dan dia menanti pertanyaan yang terakhir. Si anak melihat mamahnya lalu bertanya kepada papahnya, "Pah, papa sama harimau nggak takut, sama beruang nggak takut. Kalau sama mama takut nggak?" Sang mama tersenyum mendengar pertanyaan anaknya dan menanti jawaban sang papa. Sang papa lalu berkata kepada anaknya, "Nak, apa pertanyaanmu?" Si anak menjawab, "Papa sama beruang nggak takut, sama harimau nggak takut, sama mama takut nggak?" Sang ayah terdiam sejenak lalu dia menjawab, "Nak, pertanyaanmu salah." Anaknya segera menjawab, "Salahnya di mana, Pak? Tinggal jawab aja, takut atau tidak sama mama. Kok salah pertanyaannya?" Sang papa tersenyum dan menjawab, "Tidak pantas, Nak, menyamakan mamahmu ini dengan harimau dan beruang." Saudara-saudara, itulah yang dilakukan orang ketika mereka tidak punya jawaban. Mereka menghindar, mereka lari. Dalam bahasa Jawa Timur sering dikatakan mereka ngeles atau tidak mau menjawab dengan menghindar. Tetapi syukur pada Tuhan, saudara-saudara, ketika Pak Habakuk mengalami tanda tanya, Tuhan menjawab, tanda tanyanya makin besar. Dia tidak lari dari kenyataan. Dia tidak meninggalkan pelayanan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Alkitab mengatakan di pasal yang kedua ayat yang pertama, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Saudara, di dalam pertanyaan, di dalam kegelisahan yang makin lama makin besar, di dalam tanya yang makin membesar, Habakuk berdiri di tempat yang paling tinggi pada waktu itu, menara pengintaian, sebuah tempat yang digunakan untuk melihat siapa yang datang dari luar. Sebuah tempat paling tinggi yang juga kini dipakai Habakuk untuk menanti jawaban Tuhan.
Di dalam tanya yang membesar, Habakuk tidak melarikan diri, tetapi dia justru mendekat, menanti jawaban Tuhan. Saudara-saudara, tidak mudah diam dan menanti di tengah kegelisahan hati, bukan? Jauh lebih mudah melarikan diri dari kenyataan, menjadi pahit dengan Tuhan dan sesama, dan berkata tidak ada lagi gereja-gerejaan, tidak ada lagi Tuhan, tidak ada lagi pelayanan. Saya tinggalkan semuanya. Di dalam ketidakmengertiannya, Habakuk tidak menghindar. Dia tidak menjadi marah dan kecewa. Dia tidak menggerutu terus-menerus, tetapi dia menanti dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan menjawab pertanyaan dan pergumulannya. Dan saudara, ini yang terjadi. Di ayat yang keempat dari pasal yang kedua, Tuhan berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, Tuhan tidak datang dengan jawaban, saudara-saudara. Tuhan tidak datang dengan penjelasan. Tetapi Tuhan menegaskan satu prinsip yang mendasar, bahwa orang benar itu akan hidup oleh karena percaya. Bukan karena melihat, saudara-saudara. Tetapi karena percaya bahwa di tengah malam yang gelap itu, hati Allah tetap tertuju kepada umat-Nya. Ketika kita belum bisa melihat tangan Tuhan bekerja, Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya pada hati-Nya. Pada hati seorang Bapa. Dan di dalam pelayanan di dunia, Tuhan Yesus menggambarkan Bapa seperti apa yang memelihara kehidupan kita. Bapa yang memelihara burung di udara, saudara-saudara. Bapa yang mendandani bunga yang ada di taman. Dan kita lebih berharga daripada burung dan bunga itu, bukan? Ya, ketika kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, kita sedang diajak untuk percaya hati Tuhan. Yang digambarkan Yesus seperti hati seorang bapa yang tentu sangat mengasihi anak-anaknya. Dalam pergumulan kita, juga dalam pergumulan kita di masa pandemi ini, kita mungkin belum melihat Tuhan menjawab doa kita. Kita mungkin belum melihat situasi berubah dengan drastis. Dalam situasi seperti ini, dengan tanya yang ada di dada, Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya pada hati Tuhan. Ketika anak-anak kecil, saudara-saudara, saya mengantarkan mereka ke sekolah. Kalau tidak ada pelayanan. Suatu kali saya mengantarkan anak yang saya pertama masuk ke sekolah playgroup-nya. Dia sudah dimandikan, sudah diberi makan, tapi masih ngantuk, sehingga saya menggendongnya dan menempatkannya di baris kedua, sementara saya nyetir di baris pertama. Tepat di salah satu belokan terakhir, saudara-saudara, tiba-tiba saya sadar jalan begitu macetnya. Dan saya baru teringat kemarin sudah ada pengumuman bahwa ada wisuda dan jalan hanya dibuka satu lajur. Dan itu pasti menyebabkan kemacetan. Ya, namanya penyesalan, saudara-saudara, selalu datang belakangan. Kalau datang di depan namanya pendaftaran, bukan? Lalu saya segera putar balik, saudara-saudara, membuka HP saya, menyalakan aplikasi Waze untuk mencari jalan yang lain. Dan saya mencoba menempuh jalan yang lain, putar balik, belok kanan ke kiri, nyari jalan yang lain. Dan saat itu terjadi, anak-anak saya tiba-tiba terbangun.
Lalu dia melihat jalan dan berkata, ini jalan kemana ini Pak? Ini bukan jalan ke sekolah. Lalu saya jelaskan ke anak saya bahwa jalan ke sekolah ditutup dan Papa harus mencari jalan lain. Anak saya terdiam, saudara-saudara. Tetapi ketika perjalanan itu mulai memasuki jalan yang kecil, ada banyak polisi tidur, anak saya mulai mengeluh dari belakang. Papa ngerti nggak sih jalan Surabaya? Jalannya ini salah, nanti aku terlambat gimana? Dan karena dia begitu banyak mengeluh sehingga saya memintanya, diam. Anda tahu apa yang dilakukan anak saya? Dia nanya, kalau nggak diam gimana? Pengen sekali saya ngangkat tangan saya kayak gini, saudara. Akhirnya dia diam, saudara-saudara. Tapi dia ngomel perlahan-lahan sampai akhirnya dia tertidur. Sementara saya mengikuti panduan WIS itu dan berhenti di satu tempat. Saya bangunkan anak saya dan saya katakan, nak lihat kita di mana? Anak saya masih malas-malasan berkata, nggak mau. Lihat kita di mana? Saya buka kaca dari depan, saudara-saudara. Dan anak saya dengan malas mengangkat kepalanya, melihat. Lalu dia berteriak, loh ini sekolahku. Kok bisa nyampe di sini? Diambilnya tas, saudara-saudara, dengan begitu semangat. Dia acungkannya jempol, papa pinter, papa baik. Dan saya menoleh kepadanya dan berkata, soal pinter dan baik, nak, sudah dari dulu. Kadangkala kita seperti anak kecil itu, saudara-saudara, ketika rute-rute kehidupan tidak seperti yang kita harapkan. Rencana berantakan, prospek bisnis tidak bisa berjalan. Situasi pandemi ini mengubah banyak hal, menempatkan kita dalam banyak kesulitan. Kita marah, kita kecewa. Karena kita belum melihat tangan Tuhan bekerja. Padahal saudara-saudara, ketika kita belum melihat tangan Tuhan bekerja, Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya pada hatinya. Beriman, saudara-saudara, juga berarti berani hidup dengan pertanyaan. Karena sadar, walau belum melihat tangan Bapa bekerja, kita percaya kepada hatinya. Hati Bapa yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita belum tahu seburuk apa nanti. Tapi satu hal yang kita tahu, hidup kita tidak lepas dari pemeliharaan Bapa yang di surga. Mari kita berdoa. Di tengah tanya yang menggelora di dada, kami datang kepadamu. Di tengah rasa tidak mengerti yang ada di hati, ya Kristus, kami datang kepadamu. Kini kami tahu berdasarkan firman-Mu, bahwa beriman berarti berani hidup dengan pertanyaan. Karena kami tahu Tuhan, Bapa kami yang di surga, tidak pernah meninggalkan kami. Dekap erat kami dalam pergumulan kami, ya Tuhan. Besertalah dengan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, saat ini saya mengajak kita semua untuk boleh memberikan persembahan atau kolekte. Bapak Ibu dapat memberikannya melalui keterangan yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah itu kita juga akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari saya mengajak kita semua boleh menaikkan sebuah pujian. Dengan apa akan kubalas? Allah yang
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Katakan, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Oh ya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kita. Kami masih boleh Tuhan berikan persembahan kami, memberikan kolekte ya Bapa. Kiranya Engkau boleh berkati setiap tangan-tangan yang Tuhan percayakan untuk mengelolanya ya Bapa. Biarlah Tuhan yang boleh berkenan Tuhan atas setiap persembahan kami. Kami juga rindu Tuhan untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat pada minggu ini. Untuk bersama-sama menyatukan hati kami, menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Bapak, yang pertama kami mau berdoa untuk keadaan di Indonesia dan juga di dunia Tuhan secara global. Di mana kami menyadari Tuhan situasi dan kondisi yang tidak menentu seperti ini Tuhan. Adanya pandemi, adanya penyakit, adanya setiap hiruk pikuk dan juga masalah yang terjadi secara global. Menyebabkan banyaknya sekali Tuhan tantangan-tantangan baik secara krisis moneter Tuhan, krisis ekonomi, keamanan, juga setiap orang Tuhan mungkin sedang dalam perasaan yang insecure Tuhan atau tidak aman. Tapi kiranya Tuhan kami rindu untuk berdoa, Tuhan yang boleh
memperkuat setiap kami, setiap teman-teman kami yang ada di belahan dunia yang lainnya. Biarlah Engkau berikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Dan juga Tuhan, kami yakin Tuhan yang juga akan memimpin dan menyertai setiap orang yang boleh Tuhan pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi ini ya Bapa. Kami serahkan Tuhan karena kami percaya Engkau adalah harapan kami yang seutuhnya, Engkau adalah harapan kami yang sejati. Kami percaya Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan dunia ini Tuhan, memberikan bumi ini Tuhan. Tuhan, kami juga yang kedua kami mau berdoa Tuhan untuk keadaan pandemi COVID-19 di Indonesia terutama ya Bapak. Kami melihat begitu data Tuhan, pertambahan orang-orang yang terinfeksi virus ini, meningkatnya angka-angka Tuhan, angka-angka juga mungkin kematian, juga teror yang ada di mana-mana. Kami merasakan takut Tuhan, bahkan kami rasanya juga takut untuk keluar. Tapi Tuhan, kami mau berdoa biarlah Tuhan yang juga memulihkan untuk keadaan ini di Indonesia. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis, setiap tangan dokter, suster, semua Kementerian Kesehatan, semua yang boleh tergabung untuk bersama-sama mengulurkan tangan, menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan pandemi ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan karena kami percaya hanya dengan penyertaan Tuhan semuanya itu dapat kami lalui bersama. Tuhan, kami juga rindu untuk berdoa untuk Gereja Kristen Kalung Kudus Kosambi Baru ini Tuhan yang kami cintai. Kalau Tuhan saat ini sedang ada pemilihan majelis, kami berdoa kiranya Tuhan boleh menyertai setiap proses-prosesnya dari awal hingga akhir, dari pemilihannya, dari setiap kandidat-kandidat yang nanti juga terpilih. Tuhan berikan hati yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan boleh pakai untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, kegiatan gerejawi ini, kegiatan semuanya, mulai dari panitia, semua dari ibadah, apapun semua di dalam tangan Tuhan dan dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk ibadah yang begitu indah ini Tuhan boleh pimpin dari awal hingga akhirnya. Kami terus memberikan pengharapan kami Tuhan, kami bergantung kepada Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya Engkau akan menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Haleluya, amin. Doksologi. Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan kita yang hidup. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Mari saudara arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Wahyu Pramudia
yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Pendeta Wahyu Pramudia adalah gembala sidang yang melayani di GKI Ngagel, Surabaya. Saudara, firman Tuhan minggu depan pada tanggal 31 Mei akan disampaikan oleh Pendeta Robbie James dari Pangkal Pinang. Saudara, kita akan adakan pertemuan jemaat umum, ya. Jadi selama ini kita sudah lama tidak ketemu, kita tidak bersapa, ya. Nah, kita akan ketemu saudara pada hari Rabu tanggal 27 Mei pukul 19.30 via Google Meet, ya. Jadi kita akan bertemu secara online dan saya harap kita semua jemaat bisa mengikutinya, ya. Dan nanti saudara akan diinfokan melalui WA jemaat. Jadi saudara nanti bisa perhatikan di WA jemaat dan nanti ada cara-caranya. Nanti saudara bisa yang tidak mengerti bisa bertanya nanti. Baik saudara, untuk selanjutnya seperti biasa persembahan yang saudara sudah ketahui bisa ditransfer. Yang kedua, saudara bisa kumpulkan beberapa waktu lamanya, lalu nanti setelah beberapa minggu bisa ditransfer lagi, atau saudara bisa datang ke gereja untuk memasukkan amplop persembahan di dalam kotak persembahan. Nah saudara, untuk warta persembahan itu akan disampaikan pada minggu pertama dan minggu ketiga, ya. Jadi setiap bulan akan diwartakan berita persembahan pada minggu pertama dan minggu ketiga. Baik saudara, selamat hari Minggu, tetap di rumah bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.